Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Dea Malela, Sumbawa. Ini pesantren yang didirikan, diinisiasi oleh Pak Din. Luar biasa ini. Ini pesantren 7 tahun, tapi benar-benar gedung-gedungnya semuanya megah-megah dan semuanya wakaf. Dari PUPR, dari kementerian dan sebagainya. Kita ikuti yuk. Ini keliling-keliling pondok dan kebetulan para kiai FPAG ini tajamur di sini bersilaturahim sekaligus menyaksikan acara wisuda kelas akhir dari Dea Malela. Putra dari Bapak Agus Susi dan Ibu Erna Sumbawa. Iya, sebentar. Jauh di sana kami berada. Berawal dari mimpi akan kemajuan peradaban Islam masa depan. Mimpi berbalut kegalauan tentang nestapa di seantero dunia Islam. Dengan keyakinan, jika tekad membaja, jalan terbuka. Seperti janji Al-Quran, jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Bermodal hibah tanah di sekitar makam leluhur, makam Dea Tuan, ulama berpengaruh di Sumbawa bagian selatan, dicanangkan tekad berdirinya sebuah pesantren modern bertaraf dunia. Faiza, azamta, fatawakal, alallah. Maka menerpalah rahmat Rusunawa multifungsi sebagai asrama, ruang belajar, ruang makan, dan tempat sholat bagi 44 santri angkatan pertama pada 2016 untuk tingkat SMP khusus putra. Kemudian bertambah asrama putri. Bermuncullah gedung belajar, perpustakaan putri, perpustakaan putra, asrama putri, wisma ustazah, wisma ustad, dan kantin putra. Satu persatu sarana belajar, fasilitas olahraga pun mulai dibangun. Dari lapangan voli, lapangan basket, hingga gelanggang olahraga untuk futsal, badminton, tenis meja, sepak takraw, dan lapangan sepak bola, serta auditorium. Dalam 3 tahun, kampus Sholat Utuh menjadi kampus Small is Beautiful. Kecil itu indah. Segera diikuti kantin santri, toko santri, dan klinik santri. Di atas semua itu, 2 masjid telah berdiri tegak, Masjid Saidah dan Masjid Umairah khusus untuk santriwati. PMI Dea Malela dirancang sebagai lembaga pendidikan holistik yang memadukan tarbiyah, taklim, dan takdib. Himaya atau citra diri keluaran ditekankan pada kriteria beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Simaya inilah yang diperlukan bagi sumber daya insani umat Islam menghadapi era global.
Pendidikan di SMP dan SMA Dea Malela mengacu pada kurikulum nasional dengan modifikasi dan improvisasi dengan pendekatan keterpaduan antara ilmu pengetahuan sebagai hasil pendalaman ayat-ayat kauliyah atau wahyu dan buah pengamatan ayat-ayat kauniyah atau ilmu. Semua mata pelajaran diampu oleh para pendidik bergelar S1 dan S2 dalam berbagai disiplin ilmu dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Baik SMP Dea Malela maupun SMA Dea Malela sudah terakreditasi dengan predikat A. Sejak dibuka pada tahun 2016, PMI Dea Malela telah menerima sekitar 350 santri. Mereka datang dari provinsi NTB dan di luar NTB seperti Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Aceh. Juga tidak kurang dari 40 santri datang dari mancanegara seperti Timur Leste, Kamboja, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Rusia. Penisbatan dengan Dea Malela adalah bentuk penghargaan terhadap ulama pejuang asal Makassar, Sumbawa itu yang berkiprah dakwah lintas tapal batas. Ia adalah imam pertama di Simonstown, Afrika Selatan, di mana makamnya dianggap sebagai salah satu Islamic Holy Site. Dengan inspirasi itu, PMI Dea Malela ingin menjadi kawah candra di muka bagi kader-kader umat dari mancanegara. Oleh karena itulah, kampus Olat Utuk, nama gunung eksotik di sekitar perbukitan indah di pusat Pulau Sumbawa, dicita-citakan menjadi lembah peradaban, the Valley of Civilization. Saya berkesimpulan sebagai yang concern dengan kebangkitan peradaban Islam. Kalau begini terus dunia Islam, maka mimpi kebangkitan peradaban Islam untuk kedua kalinya itu susah terjadi. Sekarang secara geopolitik, geoekonomi, strategis dunia ya memang sudah beralih ke Pasifik, tidak lagi di Atlantik. Tidak Eropa, tidak Amerika, dia declining kan. Yang bangkit sekali ini East Asia, kebangkitan Asia Timur, the emergence of East Asia, terutama dengan the rise of China. Ini yang terjadi sekarang. Indonesia berada di kawasan itu, cuma ya ini analisa politiknya kurang mampu memainkan peran. Dituduh oleh Barat lebih ke China, oleh China masih Amerika gitu. Nanti saya ada pikiran sendiri ya, gimana dunia Islam dengan China dan dunia Islam dengan Rusia. Jadi dari sini saya akan berangkat ke Rusia, sidang dari Group for Strategic Link between Russian Federation and the Muslim World. Al-Majmu' al-Fikr al-Strategiyah baina Rusi al-Ittihadi wal alam al-Islami. Saya anggota sejak 2007. Ini prakarsa putih dan kita ingin dengan pendekatan dakwah Rusia sangat potensial menjadi negara muslim karena politiknya dan juga respon rakyat Rusia pasca komunisme itu lebih kuat kepada Islam daripada kepada Rusia ras yang Christian Orthodox. Nah kembali, ini susah dengan negara Islam kadang banyak dekat dengan China, tak kecuali Saudi Arabia. Rusia sudah menjadi anggota OKI sebagai observer, ada dubesnya di Jeddah sana. Maka singkat cerita, ini perlu ada suatu gerakan dari bawah, maksudnya lower education. Nah, lower education ini kita punya lah ya, tunggulan-tunggulan, pondok-pondok alumni Gontor. Namun perlu ada yang mengambil posisi lebih fokus kepada pengembangan sains. Sains dalam arti natural sciences dan social sciences.
saya memilih berada pada jalur itu. Maka ini bukan disebut pesantren, sebenarnya bukan pesantren. Di dalamnya SMP, SMA, boarding school. boarding school. Tapi kalau disebut bukan pesantren, tidak juga. Ada tradisi pesantren. Itu antara adzan dan iqamat itu sangat tidak amalan Muhammadiyah. Tapi saya tidak mau ilah-ilas terus. Ya. Bagi kesemuanya saya suka mimpin baca ilah-ilas, walaupun sekarang saya lupa. Maka saya minta ganti. Ada tasbih, subhanallah, ada istighfar, ada apa tuh? Ya qayyum kayak sufi itu. Ada juga ya. Bahkan saya sudah minta ke yang mengelola ini, ikuti Al-Masjidil Haram tadi apa TV setelah ada cuma ada baca doa, bagus sekali baca doa. Saya di rumah setel itu saja ya, Education channel 93 itu saya langsung dari Masjidil Haram ngaji terus. Jadi saya tadarusnya dengan semaan dan antara azan tutup doanya bagus sekali. Saya dari tidur, dari baca buku sudah mengamini. Saya suruh praktekkan di sini juga kayak puisi gitu. Kawan-kawan semua, karena itu pilihannya. Jadi jalurnya lebih kepada penyiapan kader Muslim Scientist, i'dad al-alimin wal mutaqaffin al-muslimin, tapi yang paham agama, bahkan bila perlu terinspirasi oleh agama, maka perlu paham Al-Quran, Al-Hadis. Ini mirip-mirip yang terjadi di seputar Baitul Hikmah pada era Abbasiyah. Berkumpul semua di situ. Mereka bukan orang sekolah, gitu. Belum ada degree kan dulu ya. Al-Khwarizmi, Al-Biruni dan lain sebagainya. Tapi kemudian tidak terlalu lama melahirkan dan menemukan ilmu pengetahuan dan menjadikan dunia Islam sebagai pemegang supremasi peradaban dunia. Saya tahu banyak yang memilih itu. Di kalangan Muhammadiyah ada kawan Profesor Agus Purwanto dengan Trend Science. Sragen. Dia Poles SMA Muhammadiyah Sragen. Dia Poles SMA Tebu Ireng. Jadi proyek dia itu Muhammadiyah dan DNU itu karena Gus Solah. Dan saya tahu untuk usia SMA, sudah digempur dengan filsafat ilmu, dengan epistemologi, dengan logika. Dan sekarang sudah ada doktor dalam bidang sains dari ITS, dari SMA Trend Science itu. Saya sudah tahu, dan dia meyakinkan saya untuk mengikuti. Makasih, saya punya sendiri. Nah, oleh karena itu ya, cita-citanya itu adalah integrasi ilmu, pengetahuan, dan agama. Bertahun-tahun kita diskusi seminar, mulut kita berbusa-busa masalah pendidikan Islam adanya dikotomi antara ilmu agama dan benar. Ada juga yang berkilang kita ini 100% agama, 100% umum. Kalau masih 100% itu belum 100%, belum utuh. Karena justru masalahnya itu al-qadaya kubra fi infisal bainal ulum ad-diniyah wal ulum al-madaniyah. Dan saya mengamati nggak ada solusi. Kawan-kawan Malaysia masih sampai sekarang, mohon maaf kalau dalamnya di staff ya, Akib Al-Atas, terpengaruh Al-Faruqi untuk islamisasi sains. IAIU kalau tidak salah terpengaruh itu ya. Hingga ada divisi fakultas ilmu-ilmu kewahyuan juga. Revealed Sciences. Ini yang menjadi. Ya makanya saya terus. Ini masih Waktu IAIN jadi UIN, saya anggota panitia tim akademik diketuai oleh Profesor Zakaria Zakia Daraja. Kita belum selesai itu. Model mana ini islamisasi saya?
Tapi negara, Kementerian Agama, Pak Malik Fajar sudah waktu itu dirjen paksakan segera UIN. Jadilah nggak ada beda UIN dengan Universitas Muhammadiyah, Unisba, Unisula, apalagi UII, ada Fakultas Agama Islam. Istilahnya yang bidang Islamic Studies tereduksi. Jakarta itu banyak anak-anak pesantren bukan memilih usuluddin syariah, memilih fakultas kami, FISIP, Politik. sosial, memilih saintek, bahkan kedokteran. Kehilangan kesempatan lagi ya dulu berjaya dan sosial usuluddin. Apalagi ketika ada akidah filsafat. Amin Nurdin ketua dekan usuluddin ngeluh, Pak ini memilih usuluddin berkurang dari tiap tahun. Kenapa? Saya bilang dituduh liberal. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kawan. Saya minta tolong, bikin flyer nama Kak Din, ada Matuti Alawiyah, nama Zainuddin MZ. Nggak tahu mungkin nggak ngefek juga itu. Orang tua sudah terlanjur. Jadi idenya itu ingin adanya integrasi tauhidul ulum wal Islam wad din. Bagaimana bentuknya? Saya bukan pakar pendidikan, saya bukan perancang kurikulum. Hanya ada pengetahuan, ada keinginan. Ini yang coba kita terapkan di sini. Maka ya, pada wilayah ilmu-ilmu keislaman ya streamlining, nggak mungkin banyak subjek. Jadi hanya al-aqidah, al-ibadah, dan sejarah. Baru nanti teman-teman yang lain. Lain ya susah kalau banyak. Tapi pada al-aqidah itu harus selesai teman-teman aqidah. Maka kelas 7 itu ada pelajaran aqidah dalam bahasa Indonesia. Nggak ada buku teks. Awal-awal saya minta buku teks Madrasah Muallimin Muhammadiyah, agak bagus. Tapi saya cek, jangan ini. Ayatisasi, ayatisasi. Betul. Oh, iman pada Allah. Qul huwallahu ahad, bukan ini. Terlalu kental faktor kognitif. Gimana ayahanda? Agak susah mencari indoktrinasi, tanamkan al-aqidah. Bila perlu pelajaran itu di luar kelas. Lihat itu ada gunung malam-malam. Tapi ketika kelas 8 SMP al-aqidah sudah mulai bahasa Arab. Di sini kelas 2 SMP kayak kontrol bahasa Arab. Nah, itu al-aqidah ada sistematisasi, nggak ada buku. Kelas 9 ilmu tauhid, nggak ada buku lagi. Hanya ngajak tuh. Kalau kita pakai Risalatul Tauhid Abdul ketinggian, Al-Aqidah Al-Wasithiyah mana, Makrisi itu terlalu tinggi, disederhanakan. Maka pada SMA langsung ilmu kalam, itu pelajaran UIN itu. Iya. Tapi disederhanakan, harus segera mengenal aliran-aliran teologis. Apa itu Syiah? Mu'tazilah. Tanpa terlalu jelimet dalam bahasa Arab. Ilmu kalam kelas 11, kelas 12 menjadi comparative theologis. Belajar berbagai agama itu akan meyakinkan kita tentang kebenaran Islam. Apalagi kalau faktor sejarah. Pada ibadah penting, bagus ibadah, tahu cara sholat yang benar. Mohon maaf, itu pakai manhaj tarjih Muhammadiyah itu. Gimana cara ruku, gimana cara sujud. Walaupun ya tidak pernah saya datangkan ketua majelis tabligh sampai mengajarkan itu kaifiat sholat, bacaannya. Tapi kita sudah isi dengan penghayatan. Itu porsi saya itu. Ya, malu para anak muda, jadi tidak sekedar sholat, ya ada praktek tahajud ya strategi. Ada sholat duha berkelas, dan lain sebagainya. Ibadah pada kelas 8 mulai sistematisasi. Al-ibadah pada kelas 9, kelas 3 SMP bernama Al-Fiqh. Dan saya lihat kitab yang bagus untuk itu Bulughul Maram. Tapi Bulughul Maram jangan kronologis, tematis. Ya kira-kira akan dihadapi oleh anak.
pada SMA berubah namanya jadi Al-Fiqh wa Usuluh. Ini saya tertarik dengan fakultas di Baghdad, Jamiatul Baghdad, satu-satunya di dunia Arab, Kuliatul Fiqh wa Usuluh, fikih dan usul fikih. Kita masih belajar terpisah ini. Al-Fiqh wa Usuluh kelas 12 Muqarranatul Madzahib, itu Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid. Ustazah Diana pas datang sini kan sudah ngajar, dia bilang mana saya mati anaknya fiqhus sunnah saja ya. Said Sabiq kita beli itu kelas 12 nggak banyak ya, 30 orang dibagi fikih sunnah, ketika jilid mahal juga dibeli itu supaya anak pegang ya. Tapi ternyata fiqhus sunnah lebih susah bahasanya dari Bidayatul Mujtahid, pendekatannya hampir sama ya. Nah, kalau sejarah itu penting, tapi nggak mungkin belajar sejarah sekarang dengan banyak, dengan luasan, maka kita belajar sejarah peradaban Islam sebagai jendela untuk belajar sejarah dunia. Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah dari sampai nanti kelas 11 ini alumni Unida datangnya. Gimana yang ngajarin itu? Kapan perang Badar, berapa tentara Muslim, nggak perlu tahu itu. Kalau mau, tapi tarik historical moments that has linkage to civilization. Nggak mudah, padahal tersedia karena sudah terjadi. Sebelum kerasulan itu 12 topik historical moments itu, tapi ajari itu ada kaitan dengan peradaban baru nanti. Pengembalaan kambing, perdagangan ke Syam, ya, meletakkan Hajar Aswad dan lain-lain sebagainya, itu adalah nilai-nilai yang menjadi dasar peradaban baru nanti seterusnya itu. Di tingkat 12 itu dirubah jadi History of Islamic Civilizations. Kelas semua materi itu kayak gontor saya mati, kelas 5 kita itu udah hampir selesai materi. Kelas 12 lebih kepada pemantapan. Maka di sini juga di kelas 12 itu banyak wawasan. Ada Islam in Indonesia, satu semester ada Islam in the world, ada the Islamic world in and contemporary issues. Tapi bukan mata pelajaran, jadi kayak kuliah umum yang dipadatkan. Nah, kawan-kawan semua, natural sciences, social sciences, sebenarnya pemerintah sudah cukup maju ya, ada IPA terpadu, IPS terpadu. Ini yang di sini kita perkuat, dan oleh karena itu harus ada sinergisitas ya. Pernah dulu bagi ngajar IPA terpadu kimia, apa topik kimia? Antara lain sistem pencernaan ayahanda, saya juga nggak tahu itu. Saya panggil pendidik Al-Quran wal Hadis, bisa disinergikan, bisa dukung itu, cari ayat hadis tentang sistem pencernaan, tentang kejadian manusia banyak sekali Al-Quran itu. Nutfah, alaqah, mudghah jadi izam, fatasawna al-izam malahma dan seterusnya. Belum lagi dia hadir. Jadi sudah mulai ada linkage. Pas IPA terpadu fisika apa? Soal daya. Soal daya. Bisa nggak di Al-Quran itu ayat-ayat semestanya luar biasa. Nah, bahasa tentu jadi alat. Saya belum merasa puas sekali ya. Bahasa karena di sini tidak pemaksaan, tidak ada mahkamah bahasa. Kita dorong karena pertama cinta bahasa tersebut dan gemar berbahasa. Karena saya lihat anak-anak Jakarta, cucu saya TK itu bahasa Inggrisnya nyeroncos, senang dia bahasa Inggris, ajak bahasa Indonesia jawabnya bahasa Inggris. Walaupun saya larang mother tongue dulu sih. Coba kalau ada kecintaan dan kegemaran, saat ini yang belum al-bi'ah al-lughawiyah belum tercipta. Ya mungkin kemarin dengar anak-anak sekedar segitu katanya. Dan saya agak sedih, lebih senang bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Apa karena dari pendidik di sini banyak yang berbahasa Inggris ya?
atau kita keren bahasa Inggris daripada bahasa Arab, padahal sama-sama diperlukan untuk ilmu. Saya tidak akan panjang, ya. Ingin saya simpulkan. Jadi eksperimen begini, ya. Sebuah eksperimentasi, maka kita akan berhadapan dengan sistem negara. Untung ya, waktu itu menterinya Muhajir Effendi, dia bilang, Mas, saya dirikan bisa pakai keluar pakai tanggal 13 ya, tapi saya rombak ya. Oh, apa Mas, nanti kalau bagus negara ikut. Terus harus ada jurusan itu, maka tadi kita dekat sama kepala dinas ya, wah, di awal-awal ini susah isinya kalau nggak sesuai dengan kurikulum. Nah, ada ini harus ada PKN yang ada dari mata pelajaran, itu PKN. Nggak usah, saya bilang, habis waktu. Nanti stadium jenderal saja, wawasan apa? Kebangsaan. Tapi ya harus tanggung risiko kalau kita berhadapan dengan negara. Gontor konsisten dari dulu, akhirnya diakui kan. Subkultur sistem pendidikan nasional. Maka ketika ditanya jurusan apa nih, kata SMA-nya, bilang sama kepala sekolah saya pintar-pintar, enggak menjawab sana. Dia daftar IPA, padahal anak-anak banyak belajar IPS. Pemerintah menghapus jurusan. Dan kita ada wilayah kebebasan sekarang. Nah, ini hal pertama, eksperimennya integrasi. Jadi kawan-kawan, para kiai ini kalau ada pikiran tapi tetap mengacu kepada integrasi ilmu dan agama, ya, agama. Baru pada pendidikan, terakhir saya singkat ya. Saya ingin menerapkan prinsip pendidikan Islam yang menggabung at-tarbiyah, wat-ta'lim, wat-ta'lim. Gimana cara menggabung itu, mengintegrasikan? Aspek tarbiyah saya lebih percaya kepada pengembangan potensi. Walaupun ada tafsir lain rubba yurabbi. Ta'lim kayak wa'allama Adam al-asma, jangan transfer of knowledge seperti madar ya, supaya bisa paham itu saja. Tapi pada ta'lim itu ada nilai juga. Ta'lim ada pengadaban. Nah, integrasi ketiganya mudah tapi juga susah. Maka diturunkan prinsip pendidikannya at-tarbiyah lil musawah. Ini nggak tahu nih para kiai mungkin nggak setuju. Egalitarianisme. Dia bilang pada pemerintah, lihat anak-anak itu jangan sebagai anak-anak. Konsep murid musyrik pada sufi itu membuat murid itu bertakluk lutut ya, kepada musyrik murid ya, dari kata arada yuridu. Ini soal istilah saja gitu. Maka jangan feodal. Pesantren, mohon maaf, apakah feodalistik? Pesantren ya ta'limul muta'alim, apalagi pesantren modern kayak kita kan lumayan ya egalitarian itu. Tapi kalau pada duduk di depan rumah, saya juga nggak berani ada dekat-dekat depan mata saya. Ya, adu-adu getaran ya. Saya pernah dipanggil oleh pasar. Panggil, baca pengumuman, jangan miring gitu. Dan begini ya, luruskan mic-nya belum secanggih sekarang. Kalau kita baca begini nggak bisa dekat mulut ke mic. Pegangan kita ini kena ya. Maka yang dulu-dulu begini ya, kita kismul ilam belakangan begitu juga terus. Rupa itu perhatikan oleh pasar. Artinya, maka mulailah kita coba mic-nya yang dirubah, yang harus agak dikit. Nah, tapi masih apa ya, jiwa tertundukkan itu. Nggak, saya nggak kepada orang lain, pada diri sendiri. Nah, di sini saya ingin bebaskan mentalitas ketertundukan, keterjayaan yang membuat menghalangi kreativitas. Tapi lah, cuma nggak tahu aplikasi. Pandang itu anak yang 10 tahun lebih hebat dari kita, anak yang berpotensi.
Kita egalitarianisme. Saya nggak mau dipanggil kiai di sini oleh anak-anak. Ketinggian kiai itu. Bagi saya, apalagi kiai kan harus ada al-mukafa'ah, ada kemampuan tambahan. Oke. Ketawa mas tadi. Nah, saya dipanggil ayahanda supaya akrab secara kejiwaan. Dulu masih kecil, duduk, saya suka duduk di tempat upacara. Datang anak-anak, ayahanda, apa kita mulai latihan menembak? Begitu, rupanya didatangkan Perbakin. Oh iya. Tanpa mengetahui saya, dan ada wali santri ketua Perbakin Sumbawa Barat. Ya, ajaklah anak-anak menembak, ketagihan. Begitu saya datang, nagih pada pengasuh, pada ayahanda. Latihan menembak. Coba begitu. Datang lagi, maka saya selalu sholatnya di belakang, sambil memantau anak-anak. Dulu masih sering. Suatu waktu masuk Instagram saya, setiap hari Ahad saya buka Instagram. Boleh pakai HP mereka 2 jam. Masuk Putri, Anda kalau datang lagi nanti boleh Pak kami bertemu. Catatan. Pas datang bertemu ajak di luar itu malam-malam 20 orang kan kelas kecil. Ada apa nih? Anak tuh ingin bertemu ayah anda, nggak ada apa-apa yang ada gitu. Anak kecil Putri kelas 2 aja. Duh, kamu dokter saya pikir mau curhat apa? Nggak ada yang ketemu aja. Oke, what you most favorite subject? Baru ketawa ini Pak. Ngiyurunya apa ya? Terakhir waktu itu ada anak-anak. Ini kan pesantren kita ini gabung ya, cowok cewek. Saya nggak pakai istilah laki-laki perempuan, cowok cewek. Ada nggak yang saling naksir? Nggak ada yang nggak ada anak kecil kayak anak kita. Nggak ada yang ada suat tatap makanya ini campur mas berarti. Oh, anak-anakku nggak duduk sama ayahanda. Ayahanda padahal terbuka loh. Ada ayahanda, satu orang, tapi nggak terus. Kenapa nggak terus? Jangan langsung marah gitu. Kamu nggak terus aja. Gini. Baru saya beri nasihat. Anak itu kan sudah tahu ayatnya. Itu sudah di one day one verse subuh itu. Surat An-Nur. Ada pakai itu difuruji yang kau ada itu barang berharga itu yang kamu punya gitu. Kayak kita ngomong sama anak, jangan merasa risih sex education. Ya, jangan betul itu Al-Quran difuruji. Nah, manusia harus nikah zaman sekarang minimal S1 kayak tadi itu. Di kelas 2 SMP, SMA 5 tahun, kuliah 10 tahun lagi. Kalau tidak sekolah lanjutan, bolehlah saat itu 10 tahun oleh Anda senang mendapat undangan menghadiri pernikahan. Amin ya, kalau masih ada umur gitu. Saya suruh pantau itu anak perempuan dan tamat ya SMP. Ada wali asuh di sini, setiap pendidik menjadi wali asuh. Gitu. Ternyata ada diuntungkan di sini. Nah ini gabung itu 60%, apa pisah 60%. Yang gabung itu 40%. Saya sebenarnya agak konservatif, mungkin karena tua. Di sini agak liberal semua nih ada. Tapi kalau saya bilang jangan gabung lah kalau tapak suci itu posisinya tetap terpisah. Pernah diterapkan ya. Saya lemah apa? Saya lewat juga kemarin gabung lagi. Ini ketua tempat suci NTB. Sana. Masih. Sana. Nah, seperti terlalu dekat jangan juga. Tapi kalau dikekang kayak gitu ya bukan jalan keluar juga. Ditarik ulur gitu. Memerlukan personal touch yang ketat. Kayak kita mendidik anak sendiri lah gitu. Nah ini diuntungkan anak-anak putri itu lebih pintar dari anak laki. Kayak tadi yang dapat terbaik itu putri. Dan sudah agak look down kepada yang putra. Nah itu membuat mereka juga tidak mudah untuk terpengaruh.
dan juga ditahan pada santri putra, jangan ada yang main-main. Ya selalu ada gelagat itu, tapi itu nggak ada ampun. Diusir. Nah ini al-musawah, kemudian ya apa nama al-mahabbah. Kira kita terapkan itu, anak-anak itu anak kita ketiban amanat. Cuma kalau sudah ramai-ramai gini ya saya nggak bisa lagi banyak-banyak satu persatu itu. Kalau sudah mulai masif, waduh, mulai susah gitu. Masih dulu kayak awal-awal 2 tahun, kalau satu orang per orang. Masalah yang terjadi dalam hal ini, hubungan laki perempuan itu di pendidik. Ini karena usia nikah kan. Dapat jodoh di sini. Tapi bilang kalau jamnya kalau rapat kan curi-curi pandangan nih, siapa yang saling melirik. Karena bergabung kan jodoh. Tapi kalau ada gelagat saya bilang sekarang nikah. Sini nikah gratis, datangkan diri orang tuanya itu. Ada sih ya, jago hakim masuk sini, istrinya juga jadi ustazah sini. Nikah, ada istrinya makanya MH Najib dari Jombang. Ada satu lagi tempat, ada, maka ini perlu bangun rumah-rumah bagi guru sama istri. Sudah ada Wisma Sakinah 5 rumah di situ. Baru diresmikan Wisma Mawadah 7 unit, 5 kali 7 23 supaya tenang mereka. Saya sangat mementingkan pendidik biar mereka tenang. Maka di sini saya berusaha cari tempat tinggal setiap pendidik satu kamar. Berapa luas itu Ustaz tadi? 4 kali 6 ya? 4 kali 6. Hah? 5 kali 6. Apa? Kamar mandi dalam 5 kali. Ada kamar mandi dalam. Biar tenang pendidiknya. Bebas makan, sebebas-bebasnya. Kalau salah ditanggung BPJS ya. Nah, kemudian masih digaji. Ya belum banyak sih gaji. Karena itu yayasan. Paling rendah itu 2,5 juta. Ada yang ada insentif, ada tunjangan 3 juta, 3,5 juta. Tapi celakanya kalau santrinya nunggak ya. Banyak minta bebas, 35% bebas. Tahun pertama bebas semua. Per bulan 120 juta. Aduh. Ya, untung ya di Jakarta. Ini dari bendahara pesantren per bulan ini 120 juta. Sampai aku buat kawan-kawan. Bang Din, saya setengahnya ya, saya 1/2-nya oleh itu bayar. Nah, sekarang agak terdampak itu, terutama karena COVID. Saya kira ini saya tidak ingin yang ditanyakan oleh Pak Ketua Umum tadi menjelaskan saya sumbar menjadi pakar peradaban. Iya sih ada dalam otak. Karena kita mulai ini baru 7 tahun. Dan sebenarnya tahun ini saya rintis universitas di sebelah sana. Memang saya ngomong sama Mas Nadiem, Mas Menteri, waduh ini universitas saya ini nggak sama dengan sistem negara. Saya mulainya dengan School of Perennial Medicine. Sekarang untuk fakultas kedokteran susah. Hari ini Unida divisitasi. Baik, kemarin ya, saya nggak bisa hadir. 12. Nah, supaya FK-nya dikata ulang nggak mudah. Dan School of Medicine-nya Perennial Medicine. Saya sudah punya 2 dokter ini. Salah satunya Dokter Difauzia ya. Pernah baca ya? Nah itu luar biasa kritis yang ingin mengamalkan kedokteran Islam. Dia baca Ibnu Sina, Ibnu Hawqal, School of Frontier Sciences. Saya bayangkan satu fakultas cukup 30 orang ya. Tapi syaratnya mendatangkan profesor-profesor dari dunia Islam yang mau mengabdi. Saya terus terang sedang disusun proposalnya ya. Harus menghadap ke Islamic Development Bank ya. Harus pendekatan negara. Nah ini saya minta satu negara bangun satu fakultas. Ya siap Iran.
School of Divinity. Tapi ya saya juga mikir-mikir. Selalu Enggak, saya tidak mau mengambil resiko juga. Iya, ngeri-ngeri sedap tuh. Kalau seandainya bukan Iran, kita terima School of Divinity. Jadi justru mungkin taktiknya nanti tidak izin dari negara Indonesia, tapi setiap school itu dengan universitas yang ada di luar, seperti Qatar tadi itu. So saya ingin sekali, ini sudah 65 tahun ya. Sebelum saya wafat saya realisasikan ini. Antum bersin amin ya. Akbar Nah, akhir Agustus bisa nama ada ya. akhir kabir. Nah ini saya inginan untuk sustainability. Akhirnya saya wakafkan ya tidak ke Muhammadiyah, di figur-figur Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, Pak Mufti, Pak Hajar Yanto, saya eksposio nanti. Tidak lembaga Muhammadiyah punya sistem sendiri ya, dan harus dibolehkan. Sementara hak prerogatif sendiri dari pengasuh untuk sistem itu, tapi untuk sustainability harus lembaga besar dan profesional. Muhammadiyah insya Allah kalau Bapak ini bisa, apalagi kalau keroyokan itu. Pak Sekjen. Apa? Nah, ini harus dengan manajemen al-hafud di antara pondok pesantren ini. Saya lihat Tazaka itu bukan karena saya diangkat jadi Calon ketua Muhammadiyah nanti. Hah? Calon ketua Muhammadiyah. Jangan. Oh, Haji Hidayat saya larang. Rencana kita rubah lagi. Muhammadiyah. Nggak usah, antum di luar aja gitu. Apa ya, perlu change management, change leadership, kepemimpinan perubahan. Dulu kita pakai prophetic leadership, change leadership. Jadi harus kepemimpinan perubahan dengan change management. Itu teori Harvard yang terakhir. Saya ikuti yang kalau pemimpin apa seperti itu melaksanakannya, nggak ada cerita. Kata Pak Malik Fajar, kalau ada lembaga pendidikan yang maju itu pertanda manajemennya buruk. Saya coba itu, maka ada kriteria tambahan dari seorang pemimpin lembaga pendidikan. Jangan bawa sidik amanah segala macam. Itu iya, itu dasar. Tapi kriteria kedua ini harus jadi orgil. Tahu orgil? Iya. Orang gila. Iya, kita perlu banyak orang gila kan. Harus jadi bonek. Orgil orang gila ide. Harus jadi pemimpi. Kita ini malas berpikir, malas bermimpi. Dan kalau bermimpi, agar mimpi kita dapat diwujudkan, bangunlah. Tapi kalau kita bermimpi, ingin mimpi kita berlanjut, tidurlah lagi. Lanjut tidurnya. Ya banyak contoh lah. Ya antum juga ya saya demikian. Kayak Laskar Pelangi bermimpi. Dan setelah bermimpi, ya yakin betul. Saya percaya dengan Ad-Dariyat, innahu lahaqqun mitlama annakum tamtiqun. Ya, daripada keinginan mimpi itu saya sering ucapkan. Ada yang bilang ini ria, sombong gitu. Pernah dibilang ini gila, ini di pesantren di bingung itu makam yang kumuh yang apa itu. Karena belum terwujud setahun itu, gila gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, itu yang orgilnya, tapi jangan gila benaran ya. Baru bonek kita ya bonek itu. Ya, itu aja mahfuzat loh kita. Kita sodaqal azim. Kemarin udah dikritik, tadi malam udah dikritik. Nah, ini enggak, jangan terlalu awal. Tidak. Pelajaran ini al-mahfuzat contoh penting kali ini. Karena kalau mahfuzat hafalan, jangan itu bukan hafalan, itu penghayatan. Kasih. Masa pertemuan pertama menjaga wajah atau pengaruh itu dia apa change management
Soal gila, perang nggak ada lagi. bonek. Saya tahu di Muhammadiyah ya, ada lembaga bagus. Atau SMK 7 gonang logi bisa menciptakan hibrid solar SMK yang dekat Borobudur, SK Muhammadiyah bisa membuat juga mobil base panggung itu saya resmikan. Begitu berhenti keluar base-nya jadi panggung. Saya bilang jual kepada caleg-caleg ya. Nah, apa yang ingin saya katakan, antum sudah saya tahu 1, 2, 3 ya. Nah, dari ini sudah itu tinggal dipoles, dan untuk itu harus full attention. Nggak boleh setengah-setengah. Fokus. Ya, kalau jadi pengasuh, jadi kiai ya. Cuma di sini karena kebiasaan saya gitu. Oh, saya urusan kecil itu agak ke perfeksionis, detailis. Kadang-kadang belakangan nggak terbiasa. Kadang-kadang keteter, tapi adik-adik yang bantu saya di sini ya luar biasa, mereka bisa terima. Ya ada kesalahan, kelemahan. Saya mohon maaf ya, karena antum semua datang kembali, saya ingin sharing. Itu pertama mohon doanya, yang kedua juga mohon saran. Kita kembalikan kritik, dan saya simpan semua kritik evaluasi. Namun pada tahun ke-10 nanti akan kita evaluasi. Kita punya Dewan Pendidikan, 3 mantan rektor ITB, Pak Amaloka, Pak Kadarsya, yang ketiga Dekan MIPA IPB sekarang, Profesor Wahyu, mantan rektor ITS, Pak Doni Permana, Prof. Agus Purwanto, yang bidang-bidang sains, karena bukan bidang saya ini kayak Pak Harto gitu ya. Pak Harto sekolah SMP aja, tapi dia panggil yang Salim, dia panggil ini, dia belajar itu, dan dia mengambil kebijakan ekonominya luar biasa ya. Itu Soeharto nggak sekolahan itu, SMP Muhammadiyah aja gitu. Ijazahnya asli, tapi SMP asli. Soal sahih. Saya mau usul saya yang pertemuan kayak gini diperserik, bisa berkunjung ke pesantren lain. FGD ya. Dia menjelaskan dirinya sendiri untuk apa yang baik kita ambil ibrah, atau yang tidak baik ya nanti kita sarankan. Wah, luar biasa FPAG. Katanya mau ke perinduan yang akan datang. Insya Allah. Saya sarankan waktu Idul Kurban, karena pasti banyak lagi. Syukran jazilan. Banyak kepiting. Terima kasih Prof. Din yang kita ikut sudah pulang. Mungkin yang Turki yang kita hormati, yang kita banggakan bersama, dan kita sudah dengar mimpi beliau, mimpi yang akan diwujudkan dengan full attention. Jadi beliau sekarang sudah lebih banyak di sini. Dan dengan istri sekarang kan luar biasa dukungan murid. Alhamdulillah. Itu baru satu saya. Sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Din tadi itu, saya ingin mengatakan bahwa itu sebenarnya sangat sudah disiapin karpet merah oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Pendidikan pesantren. Memang beliau kan tadi mengatakan ini pesantren. Disuruh kita mau katakan itu. Sebenarnya saya tidak tahu apakah di Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional ada kebebasan seperti kebebasan di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Saya nggak ada ya. Nggak ada. Apa yang beliau ingin wujudkan dengan inovasi, kreasi, dan diversifikasi yang luar biasa itu ada di Undang-Undang Nomor 18. Kalau SMP SMA itu pasti nanti akan terikat dengan
semua rambu-rambu yang ditetapkan oleh Masuk ini masuk. padahal kalau Jangan film. Masuk Pak Eko. masuk Pak Eko. Padahal kalau 18 Oh adalah. sistem pendidikan adalah semua yang beliau sampaikan itu masuk. Kalau minidin linidin ahor ada iltimas. Cuman kita nggak berani sarankan itu karena dari awal beliau sudah katakan ini sebenarnya bukan pesantren, jadi nggak bisa masuk di Undang-Undang 18. SK pesantren sini awalnya minta ke kantor agama kabupaten, saya telepon ditingkatkan ke Kanwil, Panwil Provinsi. pas kawan kita Lukman Hakim dari Medan ya, mau nggak ada amal jariah? Izin pesantren Sumbawa itu dari menteri aja. Saya nggak tahu tinggal nanti dia sanggup. Sekedar surat itu aja kan, pesantren diizinkan. Karena saya merasa izin SMP SMA lebih banyak. Dan waktu belum ada SMA, pas Muhajir datang, dia secara lisan saya minta meresmikan SMA di Al-Fatihah. Izinnya belum ada surat ya. Yang kedua ya, tahu juga untuk kayak ruang belajar itu, gedung belajar itu dari Kemendikbud. Telepon WA saja direktur SMP, jadi satu gedung. Telepon rektor SMA jadi satu gedung. Tapi direktur itu kalau saya lakukan ke direktur Tanawiyah Alia Kementerian Agama dapat Setengah gedung. 50 lah, 50 dapat. Ekonomi amal. Direktur dulu yang membantu beliau SMP, direktur SMP, direktur SMA itu udah diganti. Jadi nggak perlu hari 2024 itu pakai uang 2024 diganti lagi. Istinbatnya begitu ya. Ya, Bapak dan saudara sekalian, terima kasih kita yang sebesar-besarnya pada wawasan yang sudah diberikan oleh Prof.